Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam mata kuliah teori jaringan komputer. Oke, hari ini kita akan bahas modul ke-16 dan 17 ya. Modul ini adalah pertemuan terakhir kita dalam mata kuliah jaringan komputer. Oke, kita akan membahas modul ke-16 dulu ya, yaitu Network Security Fundamental. Ya, dimana sebelumnya kita sudah membahas secara utuh arsitektur dalam skema jaringan ya, baik itu TCP/IP ataupun skema OSI layer. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan bagaimana pengamanan ya atau security fundamental dalam sebuah jaringan. Oke, ini saya skip saja, langsung saja ke objektifnya. Kita akan bahas hari ini adalah ancaman, threat, dan vulnerability ya. Kemudian bagaimana basic security dalam hal sebuah device network itu seperti apa. Kemudian serangan-serangan dalam sebuah jaringan ya, celah-celahnya bagaimana di sini. Mengidentifikasi celah keamanan. Kemudian mengidentifikasi mitigasi terkait dengan resiko kebencanaan ya. Apa aja yang harus kita lakukan kalau terjadi sebuah serangan gitu ya, untuk menghindari serangan. Kemudian melakukan konfigurasi device ya terkait dengan mitigasi keamanan. Oke, kita masuk ke dalam ancaman dan celah ya dalam keamanan itu sendiri. Nah, tipe-tipe dari sebuah threat atau ancaman ya, attack on the network devastating and can result ya lost time. Jadi ya pasti ya sebuah serangan itu ya pasti ujung-ujungnya itu masalahnya adalah waktu dan duit ya, dan uang gitu. Kalau biasanya komputer menjadi lebih lambat misalnya, itu kan mengganggu kinerja ya, atau jaringannya menjadi lebih trafficnya tinggi misalnya, padahal biasa normal. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang terkait dengan waktu yang kehilangan ya, loss of time. Kemudian juga uang ya, money ya, juga seringkali sebuah serangan itu mengancam dengan nominal tertentu ya, harus membayar sekian. Nah, tapi yang paling penting di sini adalah keamanan dalam arti informasi atau aset, itu yang penting ya. Nah, kalau sebuah informasi perusahaan atau aset perusahaan itu sudah bisa diambil oleh pihak ketiga, itu berarti sesuatu yang sangat berbahaya ya. Apalagi informasi-informasi yang sifatnya rahasia gitu ya, atau mungkin bisnis plan di tahun depan atau 5 tahun depan perusahaan, itu yang sangat berbahaya sekali gitu. Pasti perusahaan itu akan ya tanda kutip, kalaupun dia bayar pun rela untuk membayar biaya yang tinggi gitu. Nah, intruders ya, penyusup tadi ya, dia akan mengambil akses ke dalam beberapa software yang memiliki celah ya, vulnerability. Kemudian dia menyerang sebuah hardware ya. Kemudian juga seringkali dia masuk sebagai seorang tamu dalam menggunakan username dan password ya. Seringkali juga kita lemah dalam arti penggunaan password ya. Kemudian juga si penyusup tadi juga dia bisa memodifikasi software ya, atau eksploitasi software vulnerability, celah keamanan dalam sebuah software ya, sehingga itu disebut dengan threat actor ya. Jadi ya kalau kita bilang sih hacker lah gitu ya. Kemudian setelah threat actor tadi, itu si hacker tadi dia bisa masuk dalam sebuah jaringan. Nah, 4 tipe yang bisa mereka lakukan adalah mengambil informasi ya, mencuri informasi, thief information. Kemudian dia bisa menghilangkan data atau bisa memanipulasi data. Ya, menghilangkan data berarti benar-benar dihilangkan gitu ya. Ada data A, itu dihilangkan, dihapus, atau dimanipulasi, isi dari A-nya dirubah ya, tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian juga mencuri identitas. Nah, ini identitas pribadi ya. Nah, jadi kita alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, keluarganya ada berapa, anaknya sekolah di mana ya. Pokoknya intinya identitas dari si profil orang tersebut itu kita pelajari gitu ya, dipelajari gitu seperti apa gitu ya.
dia kalau berangkat kerja jam berapa, pulang kantor jam berapa, itu dicuri semua informasinya. Kemudian disruption of service ya, dia akan menghentikan layanan. Ya, ini layanan terkait dengan updating misalnya ya, layanan-layanan yang untuk backup dan sebagainya di stop sama mereka. Oke, tipe dari celah itu sendiri, kalau kita bilang sini adalah celah itu merupakan bagian yang weakness ya, yang sangat lemah dalam sebuah jaringan atau device. Makanya vulnerability itu sebenarnya bisa dibilang dia sebagai pintu utamanya atau pintu masuk dari sebuah attack, serangan ya, threat gitu. Nah, celah di sini bisa berbagai macam ya, sumbernya bisa dari sebuah device kayak router, switch ya, kemudian desktop, server, bahkan device security pun juga nggak lepas dari sebuah vulnerability ya, karena ya pasti ya, karena yang buat manusia pasti punya kelemahan. Ini beberapa tiga primary celah atau keamanan weakness. Yang pertama adalah technological vulnerabilities ya, dimana di sini dia akan termasuk dalam TCP protocol weakness, jadi model jaringan yang sangat lemah. Kemudian OS juga seringkali mengantarkan dalam sebuah celah keamanan yang bisa disusupi ya. Masih ingat kita kasus ransomware ya, ransomware itu kan suatu serangan yang dimana dia mengambil masuk dalam celah sebuah file yang istilahnya itu udah out of date gitu, file itu udah lama nggak dikembangkan. Nah, dia masuk lewat situ sehingga komputer si target tuh bisa di lock gitu ya, bisa dikunci. Kemudian juga dalam kelemahan dari sisi jaringan ya, network equipment weakness. Kemudian yang terkait dengan teknologi ya, device-nya, TCP-nya, OS-nya, sampai ke jaringannya. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi ya, celah keamanan dalam hal konfigurasi. Apa konfigurasinya? Sini misalnya dalam hal akun ya, user akun ya, sistem akun dengan password yang mudah ditebak gitu ya. Misalnya admin ya passwordnya admin gitu ya, unsada passwordnya unsada gitu, itu sangat mudah ditebak. Atau mungkin tanggal lahir ya, seringkali kita masukin tanggal lahir yang konsisten gitu, satu sosmed misalnya, sosial media satu dengan sosial media lain passwordnya sama misalnya ya. Kemudian miskonfigurasi internet service ya, terkait dengan layanan service di internet, ada kesalahan konfigurasinya. Kemudian defaultnya juga nggak aman, default settingnya. Kemudian juga terkait dengan network equipment misconfigure. Jadi intinya kesalahan dari konfigurasi ya. Kemudian yang ketiga adalah security policy vulnerabilities ya, keamanan policy ya. Policy dalam arti di sini ya macam-macam, bisa jadi dari sisi internal perusahaan, kebijakan-kebijakannya, atau mungkin dari sisi bahkan ke government juga, ke pemerintahan juga ya. Nah, itu juga seringkali menjadi celah keamanan ya. Seringkali kan di beberapa khususnya di kita ya, di Indonesia itu seringkali kebijakannya berubah-ubah gitu ya. Nah, itu seringkali bisa dimanfaatkan oleh ya tanda kutip orang-orang tertentu untuk mengambil celah gitu ya, celah kesempatan gitu. Nah, ini seringkali menjadi perhatian juga di sini ya. Ini ada bagaimana policy dari si software juga sama hardware installation juga ada kebijakan-kebijakannya ya. Itu juga perlu kemudian juga non-existent disaster recovery plan. Recovery plan, kita nggak punya planning terjadinya sebuah bencana ya. Jika ada bencana, recovery-nya gimana, itu kita belum punya, itu juga menjadi problem. Nah, sekarang adalah masuk ke tadi kan masuk ke dalam celah ya. Sekarang keamanan secara fisik ya, secara bentuknya seperti apa. Nah, di sini dibagi jadi 4 ya. Ada 4 jenis physical threat, yaitu hardware threat ya, dimana physical damage tuh dia bisa merusak physical damage-nya, misalnya servernya, routernya ya, switch-nya, kabel-kabelnya, workstation-nya ya. Itu bisa dia istilahnya bisa dia serangannya bisa datang dari sana gitu ya. Jadi serangan bukan hanya dari sisi fisik
komputer, router dan sebagainya. Tapi dari kabel pun juga bisa menjadi threat ya, bisa ancaman gitu. Misalnya di sabotase misalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah environment threat ya, terkait dengan lingkungan ya. Lingkungannya, ancaman dalam lingkungan. Di sini temperatur ekstrim. Wah, misalnya dalam data center di setnya dikontrol dari jauh supaya mati AC-nya misalnya. Ya, sehingga dia terlalu panas ataupun mungkin terlalu dingin gitu ya. Humidity ekstrim, jadi suhunya luar biasa ekstrim. Dikontrol dari jarak jauh misalnya. Itu juga bagian jadi ancaman environment. Jadi tujuannya apa? Untuk menghancurkan server misalnya. Nah, itu juga contoh dari physical security. Kemudian yang ketiga adalah electrical threat. Ya, ini terkait dengan listrik ya, electrical. Seperti di sini ada voltase yang dinaik turunkan, kemudian supply voltase yang tidak stabil ya, unconditional power ya, kemudian total power loss ya, dimatiin listriknya. Jadi ini juga penting ya, bagaimana kelebihan tegangan juga itu juga bagian dari threat ancaman. Ya. Kemudian maintenance threat ya, bagaimana handling poor of key electrical component ya. Misalnya contohnya ada critical spare part, power cable ya, power labeling dan macam-macam. Jadi ancamannya bisa dari sisi maintenance ya. Labelingnya juga, masalah labeling juga bisa menjadi threat ya. Salah labeling misalnya, servernya misalnya server A, kita tulis server B misalnya, kebalik misalnya. Atau kabelnya juga berantakan misalnya, itu juga jadi ancaman juga. A good plan for physical security must create and implement address this issue ya. Kita bahas. Nah, kita lihat serangan network attack, serangan-serangan yang terjadi dalam sebuah jaringan. Nah, tipe of malware. Jadi kata selama ini kan paradigmanya virus ya. Nah, sebenarnya virus itu kan mengandung malware ya. Malware itu adalah malicious software, di mana dia dibuat untuk apa? Untuk mendamage, menghancurkan, mendisrupt ya, istilahnya dia memotong gitu, mencuri ya, atau melegitimasi bad of or legitimasi action of data. Jadi dia mengontrol secara penuh data kita, host kita, network kita secara remote misalnya ya, mengontrol inflict bad gitu. Jadi mengontrol dalam arti yang tidak baik ya. Jadi malware itu tujuannya itu dari malware gitu. Jadi jangan bingung. Nah, malware itu dibawa pakai apa? Dibawa pakai, bisa pakai virus, bisa pakai worms, bisa pakai trojan horse ya. Itu ada tiga kuncinya. Nah, seringkali kita tahu virus ya. Virus itu adalah tipe dari malware di mana dipropagate dengan memasukkan copy of itself into and becoming part atau another program. Jadi dia dimasukin di dalam sebuah bagian dalam sebuah software gitu, atau sebuah aplikasi misalnya. Ya, it spread from one komputer ke komputer yang lain. Misalnya kita buka file doc gitu, yang umum tuh seringkali doc gitu. Docnya tapi aneh nih. Pas kita klik, itu tahu-tahu virusnya menyebar. Dia menghapus seluruh file docnya misalnya. Jadi kita seringkali atau misalnya file JPG misalnya. JPG kita klik, wah pas diklik ternyata dia malah menghapus semua file doc gitu ya. File Word kita terhapus semua gitu. Kalau dulu saya pernah virus itu, zaman saya kuliah itu masih booming-boomingnya MP3 player gitu ya. Jadi kita memang punya ya, senang mengkoleksi file MP3 gitu, musik-musik, lagu-lagu gitu di zaman masih kuliah. Nah, itu udah banyak tuh gitu ya, ditaruh di flash disk, taruh di ini. Flashnya juga kan nggak banyak ya, cuman berapa mega itu, nggak sampai 500 mega dulu, cuman 128 gitu, 256 gitu. Jadi nggak banyak. Tapi filenya banyak karena MP3 kan bisa nyimpen banyak ya. Nah, dapat virus yang menghapus file .mp3 gitu. Ya tahu dari mana, pas saya colokin dari rental, tahu-tahu dia menghapus semua file gitu. Ya, jadi dia kalau komputer tersebut sudah terinfeksi, maka dia bisa masuk melalui sebuah flash disk.
Dia menghapus di situ dan dia menaruh lagi file dia di dalam flash disk. Kalau flash disk saya colokin ke dalam komputer yang lain, maka komputer tersebut, komputer B, itu juga kemungkinan akan terinfeksi virus yang sama. Nah, itu bahayanya ya. Jadi dia bisa saling mentransfer virus gitu, salah satu virus ke virus yang lain. Kemudian yang kedua adalah worms. Nah, kalau worms ini dia sebenarnya sama dengan virus, dia ya melakukan beberapa fungsional tujuannya ya, replicate functional copies dan mengakibatkan beberapa jenis kerusakan. Tapi kontrasnya dengan virus di mana dia tersebar dalam sebuah file tanpa dia tanpa dia di trigger gitu ya. Kalau virus kan dia harus diklik ya, terus tersebar gitu kan. Nah, kalau di worm ini dia nggak perlu ngeklik, tapi pada saat kita colok aja dia itu langsung menyebarkan malware-nya gitu ya. Dia bekerja sendiri, standalone software, dan dia tidak membutuhkan host program. Kalau tadi virus ada host programnya, misalnya file.jpg misalnya. Seringkali virus itu menaruh file-file yang menarik gitu. Misalnya cantik gitu. Jadi kalau wah ini cantik nih, nah, diklik, wah ternyata virus gitu. Jadi supaya orang ngeklik gitu. Jadi dia buat sesuatu yang menarik gitu, menarik perhatian. Nah, kalau worm ini nggak perlu sebuah file seperti itu. Dia pokoknya bisa masuk tanpa ada standalone software gitu ya. Dan dia tidak membutuhkan host program. Tadi misalnya program-program .jpg, .doc gitu, kayak virus nggak perlu. Atau bantuan dari human help, jadi ada orang iseng masukin gitu, itu dia nggak perlu. Pokoknya kalau udah tersebar sebuah jaringan dengan worm, itu bisa dia akan di balik layar secara background system dia akan menjalankan fungsi apa yang dimaui oleh si penyerang. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah Trojan horse ya. It's harmful piece of software looks legitimate. Jadi maksudnya dia itu seolah-olah kayak software yang legal, yang resmi, yang baik, yang bagus. Misalnya gini, seringkali antivirus itu disusupi oleh virus. Nah, seringkali gitu ya. Nah, kita menginstal sebuah antivirus yang mengandung virus. Nah, itu seringkali. Jadi dia itu sebenarnya Trojan horse. Jadi seolah-olah itu software yang baik, tapi ternyata di belakang itu dia jahat gitu ya. Nah, tidak seperti virus dan worm, Trojan ini tidak mereproduce dirinya sendiri dalam sebuah file ya, infecting other file. Dia akan mereplikat dirinya sendiri ya. Kemudian dia Trojan horse must spread through user interaction, seperti membuka email ya, download sebuah file ya dalam sebuah internet. Jadi bisa dia masuk ke situ. Jadi ya emailnya bagus nih, kita klik ternyata isinya malware, itu Trojan horse. Jadi dia seolah-olah tuh software yang legal, yang baik gitu ya, tapi ternyata di belakangnya dia menjalankan sebuah malware. Nah, reconnaissance attack ya. In addition to malicious code attack, it's possible network while prey to various network attack. Network attack apa aja sih? Sini ya, dalam reconnaissance attack ini jenis-jenisnya. Yang pertama adalah reconnaissance attack itu sendiri, di mana dia mendiscovering atau memapping sebuah sistem, service, atau sebuah celah keamanan. Intinya dia mulai mempelajari sistem kita gitu ya, memetakan sistem kita seperti apa, layanan yang kita pakai bagaimana, mungkinkah ada celah di situ misalnya. Kemudian kalau sudah, dia akan yang kedua adalah access attack. Dia mulai memanipulasi data ya, unauthorized manipulation. Jadi orang yang nggak berkepentingan, orang yang tidak punya legal system, dia bisa masuk ke dalam sistem dan memanipulasi data, bisa akses sistem ya, atau bahkan bisa mengatur privilege dari sebuah user gitu. Sebuah usernya itu namanya admin. Ternyata di atasnya itu ada super user. Nah, dia bisa menghandle super user gitu. Dia bisa mengatur si A ini apa, si B ini apa privilege-nya. Nah, bahkan dia bisa sampai situ gitu. Kemudian adalah denial of service ya. Disabling of corruption network sistem atau service ya. Jadi dia mematikan atau mengkorupsi atau
ya mengambil bagian yang ada dalam sebuah jaringan ya, memutus sebuah jaringan, sistem atau service, denial of service. Corruption itu maksudnya di sini bisa mengurangi. Jadi misalnya dia 20 megabyte per second misalnya speednya kita punya 20 Mbps. Ternyata kita coba benar single nih. Satu doang PC atau satu smartphone pas dites ternyata dapatnya malah 10 megabyte per second. Wah, ini berarti ada denial of service, ada orang yang tidak berkepentingan mengambil, mendisable atau mengcorruption sebuah jaringan. Nah, apa tools yang biasa digunakan oleh reconnaissance attack ini? Biasanya sering menggunakan mereka NSLookup dan Whois ya. Whois itu maksudnya untuk mendapatkan IP public ini punya siapa gitu ya. Misalnya ada 2019 2222016 misalnya 32.3 misalnya .3 itu punya siapa sih gitu. Itu pakai Whois ya, melihat oh ini miliknya si PT ini gitu ya. Ini seringkali digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau orang-orang yang punya niat tidak baik ya. Nah, kita akan bahas dulu yang access attack. Ya, access attack adalah mengeksploitasi sebuah celah dalam authentication service. Ada FTP service, ada web service ya, akunnya, confidential database ya, atau informasi yang sifatnya sensitif. Nah, ini bahaya nih ya. Attack ini. Ada 4 jenis dalam access attack ini. Yang pertama adalah password attack, mengimplementasikan brute force. Ya, dia masuk dengan brute force itu maksudnya dia mencoba-coba menginput sebuah username dan password. Dia tahu username-nya nih. Oh, username-nya email, tinggal passwordnya doang kan berarti. Nah, dia pakai brute force. Brute force itu nyoba-nyoba. Ya, bahkan ada engine-nya atau scripting-nya untuk mencoba-coba yang lebih mencoba sampai beberapa kali gitu, mungkin 1000 kali yang by program gitu. Jadi coba masukin A nggak bisa, masukin B bisa, masukin C nggak bisa, D nggak bisa. Berarti B udah bisa, maka ke string kedua. Apalagi nih setelah B, A bisa nggak bisa, C, B, A dan seterusnya. Jadi dia bisa menjalankan brute force itu by system. Nah, ini yang bahaya nih. Atau dia bisa mempelajari dari pola-pola si orang tersebut. Oh, orang ini senangnya makan ayam goreng. Mungkin ada passwordnya terkait dengan ayam goreng nih misalnya. Jadi ada mempelajari pola dari si user tersebut. Trojan horse ya, dia masuk dalam beberapa tadi yang saya sampaikan. Kemudian mencuri beberapa paket ya, paket sniffers. Kemudian trust exploitation. Nah, bagaimana threat actor tadi si hacker tadi menggunakan unauthorized privilege. Jadi privilege yang tidak dilegalisasi ya, tidak legal untuk mengakses sistem, kemudian dia mengcompromising the target ya, memungkinkan ya tadi ya, ya memanipulasi sistem tersebut gitu. Kemudian port redirection. Nah, ini seringkali si attacker atau si threat actor tadi dia menyerang target dengan mengubah port gitu ya. Contohnya di sini threat menggunakan SSH port 22 untuk koneksi dari compromise host A. Host A trust by host B, tapi threat actor can use telnet 23 to access it. Jadi kita pakai SSH nih dari A ke B, ya, karena B itu trust host ya. Kemudian ternyata si hacker itu bisa masuk lewat telnet dari port 23 untuk mengakses si B juga gitu ya, si A dan si B. Ini kan bahaya. Kemudian man in the middle, bagaimana aktor itu memposisikan dirinya itu di antara two legitimate entities. Jadi dia itu ada istilah pengupingnya lah ya. Jadi kayak jembatan. Nah, jadi si A sama si B itu punya, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya ini komputer A, nah ini komputer B ya. Ini dia hubungannya dua arah berarti. Nah, si MIM ini, MITM ya, MITM, man in the middle. Dia posisinya ada di sini nih, ya.
posisi dia di sini. Dia ngapain? Ya pokoknya dia kalau A ngirim file ke B, maka dia bisa dia tahu informasi apa yang dikirim si A ke B. Begitu juga sebaliknya, B mengirim ke A, maka dia bisa tahu apa yang dikirim B ke A. Jadi ada orang yang di tengah-tengah nih, ITM. Kemudian juga ada yang namanya DOS atau Denial of Service Attack. Ya, bagaimana DOS ini termasuk yang sering sampai sekarang pun dilakukan oleh para attacker. Ya. Dan ini pun istilahnya DDoS ya. DDoS ini termasuk yang sulit untuk dihindari ya, untuk dihapus. Nah, karena apa? Karena dia di sini kalau kita lihat, ya DOS itu adalah sebuah mengakibatkan resiko communication, mengakibatkan loss of time and money, relatif simple. Karena dia apa? Karena dia melakukan zombie user ya. Di sini namanya botnet atau zombie. Dimana zombie itu dia seolah-olah tuh mengakses sebuah halaman server kita gitu ya. Misalnya kita punya website, misalnya bajubaru.com misalnya. Nah si DDoS ini serangannya, dia itu menggunakan user yang tidak digunakan, PC user yang tidak digunakan tapi idle untuk mengakses halaman toko baju kita tadi, tokobaju.com. Nah, dalam perhitungan per detik aja itu misalnya ada request yang masuk sampai puluhan juta, itu pasti dijamin server kita nggak akan sanggup ya. Karena apa? Karena user masuk atau request di waktu yang bersamaan ya, sehingga mengakibatkan sistem kita menjadi crash. Kenapa? Karena sistem kerja itu kan caranya server client side ya, client server kan. Jadi server request, server respon. Nah, ya kalau udah kebanyakan di waktu yang sama, yang menjadi bahaya itu servernya mati karena terlalu banyak traffic, atau mungkin si server itu saking bingungnya dia membalas sebuah request, akhirnya dia mengirimkan request yang tidak sesuai, respon yang tidak sesuai sama request. Ya, sehingga seringkali ada serangan si server itu malah memuntahkan atau mengirim respon berupa temporary file dalam sebuah server file. Nah, di temporary itu kan bisa jadi ada isi username password, ada isi data proses apa yang sudah dilakukan gitu ya. Itu yang bahayanya jadi serangan DDoS ini. Nah, untuk pencegahannya bagaimana ya? Kita menggunakan istilahnya defense in deep approach. Ya, kita bisa menggunakan VPN, firewall ya. Kemudian IPS, ada ESA atau WSA atau AAA server ya. Nah, itu beberapa contoh bagaimana kita lihat dari sisi arsitekturnya. Ya, mitigasi kebencanaannya itu seperti apa ya. Nah, ini di sini kalau kita lihat sebelum internet itu lebih baik digunakan VPN. Ya, VPN itu tugasnya apa? Untuk mengacak IP kita ya, supaya nggak kedetek IP kita itu dari mana. Sehingga dari internetnya bingung dia. Ini IP dari Rusia, ternyata orang Indonesia yang punya. Nah, setelah VPN pun diubah menjadi firewall. Ya, firewallnya ada istilahnya ada lapisan benteng firewallnya gitu ya. Kemudian masuk ke dalam sebuah device IPS. Ya, ada 3 layer switch. Ya, kemudian di sini ada struktur dari topologi yang lain ya. Nah, itu contoh bagaimana model keamanan yang baik ya. Memang nggak murah nih harganya nih, mahal gitu. Tapi ya untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, nah, karena kan keamanan itu sebenarnya sifatnya kita akan panik kalau terjadi sesuatu kan. Kalau nggak ada ya nyantai-nyantai aja gitu kan. Nah, pas kejadian baru kita panik. Nah, kemudian juga melakukan backup ya, keep of backups ya. Jadi tetap melakukan proses backup sistem ya. Frekuensinya maksudnya di sini kita teratur gitu. Kita mau per bulan, per minggu ya, atau mungkin per hari gitu ya. Proses backup itu harus dilakukan. Kemudian storage ya, memastikan validasi backup cukup gitu ya. Karena seringkali backup itu kan sesuai dengan membutuhkan space ya, atau membutuhkan storage. Nah, itu memastikan storage kita cukup ya. Karena biasanya yang udah sebulan tuh akan dihapus ya, seringkali gitu. Jadi supaya storage-nya nggak penuh,
data seminggu lalu atau data bulan lalu misalnya, data tahun lalu yang sudah tidak penting itu dikeluarkan atau mungkin dihapus misalnya. Sehingga storage kita tetap bisa aman gitu ya. Kemudian security ya, bagaimana backup itu memastikan approval offset storage location on daily ya, tadi sebenarnya nyambung ke tadi ya, membutuhkan security policy. Kemudian validasi ya, bagaimana kita membackup user strong password ya. Memastikan bahwa user kita itu menggunakan password yang aman ya, password yang tidak mudah ditebak, password yang memang punya mengandung biasanya ada simbol, ada huruf, ada angka ya. Mixing gitu, yang bagus tuh di mix antara simbol, huruf, angka, itu harus di mix gitu. Jangan yang plain. Seringkali kita teks aja, teks ya udah teks gitu. Angka-angka aja, huruf-huruf aja misalnya. Kalimat aja gitu. Tadi nggak ada angka atau sebuah stringnya gitu, atau sebuah simbol, sehingga mudah ditebak. Kemudian melakukan upgrading, update dan patch ya. Kalau ada upgrade ya kita bisa upgrade. Kalau cuma ada update ya kita update. Jangan malas. Seringkali kita malas update nih. Ya, Windows update itu penting dilakukan kalau kita pakai Windows supaya celah keamanan vulnerability tadi itu bisa ketutup. Makanya seringkali kalau di dalam istilah OS itu namanya patch ya, security patch. Ya. Security patch ini ya tadi untuk menutup celah keamanan dari celah yang lama gitu. Misalnya tahun lalu ada celah ya, ransomware bisa masuk gitu. Nah, kita tutup celahnya sekarang sehingga si penyerang itu udah nggak bisa masuk lagi. Ya, patch ya. Kemudian adalah authentication, authorization dan accounting ya, atau AAA. Ya, ini adalah satu layanan di mana kita bisa mengatur ya, memastikan bahwa setiap informasi kita pribadi itu aman gitu ya. Ini yang bahaya ini kalau data seperti ini, apalagi sekarang zamannya serba instan ya. Kita mau bayar sesuatu tinggal pakai kartu kredit atau mungkin langsung debit gitu ya. Nah ini kalau kita nggak bahaya atau bahaya penyimpanannya sembarangan, seringkali kadang di sebuah kartu tertentu, ATM ataupun kartu kredit, kita dengan mudahnya ngasih PIN di situ di belakangnya ya, nulis pakai bukan. Nah itu bahaya. Kalau itu hilang kartunya ya udah habis. Kemudian juga tadi ya firewall ya, kita butuh firewall gitu untuk memastikan jaringan yang kita aman ya. Prosesnya kan firewall itu dalam sebuah jaringan internet ya, pada saat keluar masuknya sebuah request and response itu memastikan sebuah jaringan itu aman ya. Tipe firewall ada packet filtering, application filtering, URL filtering, ada yang stateful packet inspection ya. Ini untuk menghindari dari berbagai serangan seperti DOS tadi ya. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dia akan melihat memblok layanan di mana ada sesuatu yang tidak normal, itu wajar. Misalnya di waktu yang sama 1 juta user, 10 juta user nembak di satu server yang sama. Nah itu berarti kan secara pola kan nggak masuk akal kan. Maksudnya jamnya sama, menitnya sama, detiknya sama, ada IP jumlahnya 10 juta mengakses server yang sama. Nah, itu kan nggak masuk akal. Nah berarti itu kita bisa lihat tuh ya, ini bisa menggunakan paket yang namanya stateful packet inspection. Ada melihat paket-paket tertentu yang istilahnya tidak normal tadi. Kemudian endpoint security ya, ini balik lagi ke kita sebagai si individual computer system, seperti pengguna tadi ya, endpoint atau end device ya, kita user akhir gitu, end user ya. Kita biasakan kita menggunakan antivirus kita pun harus update gitu. Jadi ini masalah endpoint security ya. Jadi arsitekturnya sudah bagus, keamanannya
jaringannya sudah bagus keamanan, tapi kita jangan sebagai barrier ya, jangan sebagai trigger gitu, kita malah sebagai trigger atau sebagai carrier, bukan barrier tapi carrier, sebagai perantara dari satu virus ke virus yang lain, satu worm ke worm yang lain. Jadi kita jangan sebagai perantara itu gitu maksudnya. Sehingga kita menginstal antivirus, ya, update antivirus. Device security, kalau Cisco punya auto secure, ya, default username dan password harus diubah secara cepat ya, immediately. Dan sebagainya kalian baca saja. Ini terkait dengan produk Cisco ya. Untuk password, ya ini contohnya. Kalau kita menggunakan password itu jangan Smith ya, Smith gini aja, tapi harus dirubah gini nih, Smith SMYTH atau SMYTH-nya besar, S-nya pakai 5 ya. Atau yang lebih aman untuk misalnya security 5 ya. Jadi sebuah huruf itu bisa kita ganti dengan angka misalnya. Ini menjadi lebih aman di mix ya. Termasuk juga untuk penggunaan uppercase, lowercase juga penting juga, karena dalam skema ASCII itu berbeda ya. Huruf besar kecil tuh di ASCII-nya beda. Dan dia kalau bisa dia lebih dari 8 karakter. Kayak ini 5 nih nggak aman nih sebenarnya. Paling nggak 8 sampai 10 karakter. Kemudian kita sering mengubah password. Ya, passwordnya kalau udah dari setahun 2 tahun itu jangan digunakan lagi ya. Nah, ini menghindari password yang bersifat repetisi ya. Ini seringkali kita repetition ya. Misalnya kata-kata yang mudah diingat ya, kemudian letter of number sequence, atau mungkin ada hewan kesayangan, kita senang si kucing misalnya, Kitty misalnya, nama passwordnya Kitty gitu ya. Atau biasanya yang ini seringnya adalah birth dates ya, tanggal lahir atau nomor ID kita mahasiswanya misalnya 2019 gitu ya, masukin 2019 23 passwordnya. Ini mudah dikenal, mudah ditebak. Nah, ini nggak yang cari yang susah, yang sulit gitu ya. Nah, ini untuk memastikan password security ini kita udah pernah coba ya di praktikum menggunakan password encryption. Ini bisa kita pakai nih kalau caranya gitu. Service password encryption, lengthnya 8, login block untuk 120, 60, within 60 ya. Jadi kalau 120-nya udah nggak aktif lagi, dia akan memblok 120 detik maksudnya ya. Attempt 3 kali ya per 60 gitu, per 60 detik. Kemudian line VTY untuk port antara 0 sampai 4 menggunakan passwordnya Cisco namanya. Timeoutnya 30 detik, kalau nggak masuk dia masuk ke keluar sendiri. Kemudian transport melalui SSH ya. Show running config section. Nah, passwordnya Cisco-nya ini dirubah menjadi password yang ini, min length 8 ya, password 7 ini 03095 bla bla bla. Jadi si aktor threat atau si aktor tadi, si hacker ini dia nggak bisa melihat padahal passwordnya Cisco, tapi diubah menjadi bentuk acak seperti ini, di encrypt. Kemudian kita menggunakan SSH ya untuk melakukan proses konfigurasi ya. Konfigurasi ini bisa kalian install ya, bisa pakai SSH client, banyak kok tools yang tersedia ya. Kita menggunakan kunci keamanan biasanya pakai RSA ya, RSA key. Kemudian kita memastikan juga nggak disable service yang tidak digunakan atau tidak tidak diperlukan. Di samping dia itu untuk mengurangi vulnerability atau celah keamanan, ini juga terkait dengan ROM-nya atau ROM-nya atau RAM-nya. Ya, RAM kita menjadi lebih lega gitu ya, nggak terlalu banyak penggunaan dari RAM karena servisnya kita kurangi. Oke, baik, untuk chapter 16 mungkin ini nih yang saya sampaikan.
Silakan nanti dikerjakan untuk kuis chapter di chapter 16. Oke, nanti kita lanjut ke chapter ke-17.